Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, pagi ini kita akan mengkaji tentang haji. Yang saya bawakan pada pagi ini adalah tulisan dari Dr. Aid Qarni, ya, penulis La Tahzan, jangan sedih. Bukunya belum beredar di Indonesia bahkan, jadi pengarangnya masih hidup dan aktif menulis. Ini diperoleh dari dari digital, dari pesan khusus untuk yang akan berangkat haji, saudara-saudara kita. Semoga haji, keberangkatan haji serta pelaksanaan sampai dengan tiba di tanah air bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menulis Muhammadun Hajan. Nabi Muhammad pencerah, sang pencerah haji. Jadi beberapa inspirasi. Nah, buku ini memberi inspirasi Nabi sebagai orang yang salat, orang yang berzakat, nah, termasuk haji. Hajjan Nabiyyu hajjatan wahidatan. Nabi haji seumur hidup hanya sekali. Wa kanat fil amil ashir minal hijrah. Itu terjadi di tahun ke-10. Fahadara muhajirun wal ansar wa alul hadira wal badiyah. Diperkirakan Nabi dengan rombongan itu berjumlah 120 ribuan. Ya. Fi jam'in qila innau qaraba mi'ata wa isrin alfan. Mendekati 120-an. Wa kharajan nabiyyu mina Madinah naharan ba'da zuhri. Beliau berangkat dari Madinah setelah zuhur. Ba'da'an salat zuhra biha arba'an. Di Madinah beliau menjalankan salat zuhur 4 rakaat. Wa salal asra bi Dzil Hulaifah rakaatain. Tapi saat beliau tiba di Dzil Hulaifah, yang sekarang ditetapkan sebagai miqat, ya, karena dari Madinah ke Mekah itu ada batas yang namanya miqat, namanya Dzul Hulaifah. Sekarang mungkin disebut dengan Bir Ali, Bi'ru Ali, Bir Ali, ya. Nah, Bi'run itu artinya sumur, sumurnya Ali. Wa ahrama, beliau salat di situ 2 rakaat. Jadi kalau rombongan kita ini, ya, mungkin akan ke Madinah dulu. Jadi kita kan nggak tahu, kalau nggak ada perubahan, biasanya diberi waktu 40 sampai 41 hari, mulai dari berangkat sampai dengan tiba di tanah air. 40 sampai 42 hari. Dari mulai berangkat sampai tiba. Ya. Jadi kemungkinan karena berangkatnya Zulqa'dah, pulangnya mungkin masih di bulan haji kali ya. Ya, setidaknya Muharram paling lambat. Pokoknya 40 sampai 42 hari. Karena kita harus mengevakuasi jumlah yang cukup banyak. 47 ribu apa? Jamaah haji Indonesia. Nah, itu kan dievakuasi ke sana secara bergiliran. Ya, bergiliran gitu. Yang berangkat, yang pulang, sehingga butuh pengaturan.
Nah, pengaturan inilah yang makan tempat, makan waktu. Fatajarada min malabisihi. Lalu beliau melepas pakaiannya, pakaian biasa. Wartasala wartadal ihram. Beliau mandi dan mengenakan ihram. Memang di Dzulhulaifah ini ya masjid lah. Mikotnya itu bentuknya masjid. Orang bisa mandi di situ. Tapi saya tidak sarankan. Karena kita kan ikut rombongan. Ya, kalau kita tidak punya kesempatan, hampir tidak punya kesempatan biasanya. Jadi lebih baik mandi sebelum berangkat. Jadi kalau mau afdol seperti Nabi ini nggak bisa. Karena yang mandi kan banyak, tempatnya terbatas. Ya ketinggalan, bus itu udah ada waktu-waktunya. Kita ini kan diatur, bukan ngatur sendiri. Kalau kita berangkat sendiri, kan Nabi ini mau berangkat sendiri. Ya artinya berangkat yang ngatur beliau. Kalau kita ini kan diatur. Kita kepengen jam segini begini, sudah dijadwal. Tapi kan kita diatur. Ya, nah ini yang kita harus ngerti. Beliau mengenakan ihram, wahwa ridhaun wa izar. Menggunakan 2 lapis, atas dan bawah. Nah untuk laki-laki, ini harus mengenakan baju ihram dan punya keterampilan khusus supaya tidak lepas. Karena itu bajunya mirip anduk. Supaya peret gitu. Maksudnya peret ya. Kalau kita nggak yakin bisa, maka boleh pakai ikat pinggang. Pakai kita ikat pinggang. Karena ikat pinggang haji itu spesial, besar sekali. Jadi nggak bisa melorot. Ya, sebab kalau kepanjangan contohnya keinjak aja, dipastikan melorot. Begitu juga waktu tawaf. Sebab begitu kita tiba nanti di Mekah, itu biasanya langsung tawaf qudum. Ya, serta sa'i. Kalau setelah tawaf qudum lalu sa'i, nanti nggak perlu sa'i lagi. Katanya gitu aturannya. Abyadani nadhifani, yang putih serta bersih. Sebelum kita ihram, kita boleh menaburkan pakaian ihram kita dengan wangi-wangi sebanyak mungkin bisa sebelum dipakai. Ya, sebelum di mikot. Kalau sudah di mikot berarti sudah mulai start. Jadi kalau sebelum start boleh. Kita mandi pakai sabun wangi, meminyaki pakaian ihram kita dengan wangi-wangi, boleh. Li'ana min maqasid ihram tajara muslim min malhiyatid dunya wa maladzatiha. Karena tujuan dari ihram itu ya menghilangkan, membebaskan muslim dari semua kesemarakan dunia, sehingga pakaiannya putih gitu. Jadi nggak boleh bagus-bagus ya. Wa dukhul fi nusukil ibadah, serta masuk dalam rangka ibadah. Jadi memang maksudnya tidak ada seragam, supaya semua umat Islam itu sama. Tsumma raqiba hatta istawat bi rahilatu 'alal baida fa hamidallah wa sabbaha wa kabara tsumma ahalla bi hajjin wa umrah. Kemudian beliau sampailah di Baida, yaitu tempat miqat. Kemudian beliau bertakbir, bertasbih serta mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Haji dan umrah. Jadi labbaik Allahumma bihajjin wa umratin. Niatnya begitu. Id annal hajj yatruku mata'ad dunya wa tarafaha. Karena haji itu meninggalkan kesenangan dunia dan foya-foya. Wa zinataha, serta pakaian-pakaian perhiasan dunia. Fa asbat hayhatu man laisa kafanal abyad. Maka diserupakan dengan orang yang janazah. Nah, sama dengan janazah. Mufarakan lid dunya, yang meninggalkan dunia, mukbilan ala maula, menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Wa hayatul miskin ad-dhaif adzalil ar-raji li ghufrani rabbih azza wajal. Dan serupa dengan orang miskin yang hendak datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi diposisikan seperti itu. Ya, orang yang mau haji. Wa fi istihdaru mauqifil hasyr hina yajma Allah taala al
khalqa jami'an. Dan kita juga harus menghadirkan kenangan ya. Imajinasi. Kelak di padang mahsyar semua akan dikumpulkan. Seperti itu kurang lebihnya. Masyghulun bi nafsi, semuanya sibuk dengan dirinya. Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Pada hari setiap orang lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya. Ya. Wa sahibatihi, serta partner hidupnya. Apa? Wa ummi wa abi wa sahibati lat wa sahibat. Yauma idzin apa? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatil wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang punya kesibukan. Wa min maqasidil labsil ihram al musawat baina muslimin. Tujuan dari ihram itu adalah penyamaan ya, penyamaan kepada semua muslim. Tapi kayaknya sekarang ada seragam khusus kayaknya. Laki-laki itu harus putih ya. Kayaknya begitu ya. Perempuan harus hitam. Ya, begitu. Kewajiban nggak itu? Saya nggak tahu tuh teknisnya sekarang. Jadi perempuan harus hitam semua, laki-laki harus putih supaya ketenger gitu. Kayaknya di sana begitu seragamnya. Ada beberapa KBIH itu kan yang mengenakan di hari-hari yang sebelum ada larangan ya, itu mengenakan seragam supaya mudah dikenali. Ya kalau kumpul banyak orang nyari anggota itu nggak gampang. Ya, begitu juga kalau kita terpisah dengan istri kita, karena semua perempuan pakaiannya hitam, kan susah nyarinya. Maka harus ada tanda khusus. Saudara-saudara harus tanda khusus yang mudah dikenali, khusus untuk panggung rawi RW 4. Karena hanya terbatas berapa orang. Pasti kalau bukan istri saya, istri si Anu, cuma berapa pasang doang. Kasih apa di sininya? Khusus untuk perempuan. Khusus perempuan. Karena kita kalau nanti ketemuan di sana, itu di sana kan ketat, laki perempuan terpisah. Sementara kan kita harus pulang bersama. Nah ini yang membuat orang itu sering kehilangan jejak, nyari ini, nyari ini. Gitu. Ya, jadi penting buat kita nyiriin, terutama saat istri kita di masjid yang begitu besar, baik Nabawi maupun Masjidil Haram, dan kesibukan yang luar biasa. Ketika dia masuk toilet, dan biasanya itu kan tempat-tempat yang rawan, ya. Jadi kita juga harus sigap, waspada ya. Benda-benda yang berharga sebaiknya jangan dipakai, jangan pakai perhiasan, contohnya. Ya nanti walaupun bukan ihram ya, kan kita bisa waktunya tuh banyak setelah agenda haji selesai kan kita masih banyak waktu ya. Tolong jangan pakai benda berharga. Nanti kalau ngegeletakin hilang gitu, nah itu kan jadi masalah. Sebaiknya jangan. Nah ini tempat-tempat yang rawan, yang begitu padat, sementara kita tahu fisik tubuh kita ini kecil, jadi ketutup orang barat, orang sana gede-gede, walaupun ada di situ ketutup 2 orang udah nggak kelihatan, apalagi udah kecil, ya pendek pula, susah nyarinya. Nah ini kita harus sadar diri. Wa ta'bir anil wihda wa ta'aluf bainal jam'i ra'isan wa mar'usan. Semua yang kumpul nanti ihram tidak bisa ditengerin dia pembesar atau bukan, rakyat jelata atau pemerintah, penguasa atau pengusaha, tidak ada cirinya. Ghaniyan wa fakiran, maupun kaya atau miskin, libasum wahid, pakaiannya sama. Wa rabbum wahid, Tuhannya sama. Wa nabiyyuhum wahid, nabinya sama. Wa kitabum wahid, kitabnya sama. Bilaunil bayat al-wahid, pakaiannya juga sama. Nah ini yang membuat saru. Ya, dulu aja kita masuk komplek, kadang-kadang rumah kita keliru dengan tetangga. Karena kembar semua depannya. Ini apalagi orang urusannya. Kalau rumah sih
kita deketin nggak marah. Kalau orang, istri saya bukan, bisa ditempeleng orang. Mithlu ihrami Bilal bin Rabah wa Sulaim wa Salman al-Farisi. Ihramnya Nabi sama dengan ihramnya Bilal. Artinya beliau itu kan latar belakangnya budak. Nggak keciri bahwa beliau adalah pemimpin. Sama aja. Wa Suhaib ar-Rumi wa Ammar bin Yasir wa baqiyatu sahabatil kiram ridwanullah alaihim. Sawaan bisawa. Jadi tidak dibedakan mana petinggi, mana rakyat jelata, mana penguasa, mana orang biasa. Sama. Alibasu wahid wal qimatu wahid. Harganya sama, wa syiar wahid, syiarnya sama. Hadza huwa dinul Islam. Inilah agama Islam. Ya. Dinul adli wal musawat. Agama yang adil serta agama persamaan. Karena itu kadangkala ada orang yang terbiasa hidup manja dengan pelayanan. Biasa dia jadi manajer, dilayani, jadi direktur. Begitu di sana sama, ya, didorong orang lebih marah daripada orang biasa. Karena di negaranya nggak pernah diperlakukan begitu, ya. Tahu-tahu dikelipek orang. Padahal di sana kan lagi nyenggol begini, ya begini. Gak sengaja. Oh, dia biasanya lebih anu. Nah, saya perhatikan orang-orang yang marahnya lebih dari orang biasa, bukan orang biasa. Di tanah airnya. Cek and recheck, oh manajer. Cek and recheck, oh direktur. Kalau orang biasa, klipek. Biasa aja. Itu. Ya, memang itu. Di sana itu enggak. Liya'lam kulla muslim annahu la yahiqal iftikhar. Karena itu seorang muslim harus rendah hati yang berangkat di sana, ke sana, jangan sombong. Nah, kalau kita sombong, itu akan menjadi kenyataan menghadapi kesulitan sendiri. Contohnya, kadang-kadang banyak momen membuat kita itu sombong gitu. Nah, hati kita itu membanggakan diri kita. Ya, contohnya kita sholat di belakang orang hitam. Ya, begitu kita sholat, kita kan lihat telapak kaki. Masya Allah, hitam amat gitu. Kadang-kadang udah hitam kotor pula. Makanya orang Indonesia ini termasuk jamaah yang tertib, karena kita bersih. Mereka tuh kayak nginjak sesangkrah. Masya Allah. Jadi sujud pun nggak karena mereka kayaknya punya ramuan, telapak kakinya dihitemin, sepertinya begitu. Kayaknya mereka punya ramuan. Jadi telapak kakinya bukan kan ya walaupun hitam kan pasti telapak kaki rada putih ya. Tapi dihitemin nih kayak ter, gitu. Jadi ya Allah kok itu hitam amat ya? Mau tidak mau ke telapaknya, tapi ternyata fisiknya hitam, hatinya baik. Nah, kebaikan hati itulah yang dulu saya manfaatkan, karena saya hajinya ifrad, berpisah dengan grup, saya manfaatkan untuk menjadi pembimbing saya dalam tawaf. Karena badannya kayak Muhammad Ali begitu, kayak Mike Tyson. Saya tepak aja pinggang. Dia tengok. I follow you. Atabi'un lak. Saya ngikut Anda. Wah, anteng itu. Udah saya pegang aja. Karena disenggol orang, diam aja dia. Gak goyang. Itu manfaatnya. Ternyata hatinya mulia. Oh, dia senang. Ya, jadi sana itu banyak orang yang sangat ingin beramal saleh. Jadi jangan heran, jangan curiga. Mau ngasih, banyak yang ngasih. Ya, banyak sekali. Mahma tarfa'a mansabuhu wa balagha jaluhu. Karena itu meskipun kita menjadi pengusaha, meskipun kita menjadi penguasa di tanah air, di sana kita tidak boleh membanggakan diri. Ya, karena kita kumpul dengan orang seluruh dunia di satu titik. Kita nggak tahu yang kita kira orang biasa, ternyata orang luar biasa. Nah, di sana ya.
Fal ibrah bi taqwallah wa ikhlasil ibadah. Maka yang dihitung adalah takwa pada Allah dan mengikhlaskan diri. Jalla fi ala wa laisa fil alwan, bukan karena warna kulit, wala bil amwal, bukan pula karena harta. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ukuran di sisi Allah itu bukan bangsa, bukan suku, bukan kaya atau miskin, bukan pengusaha atau orang biasa, bukan penguasa atau rakyat jelata, tetapi ukurannya takwa. Takwalah inilah yang menyelamatkan kita. Ya, kita rendah hati, jadi bawaannya enak aja nanti. Orang nggak sehat, kita sehat aja. Orang nggak enak, makanya nggak enak, kita enak aja. Itu yang paling demen tuh. Ya. Jadi kita anunya nyaman. Tapi yang menjadi perhatian khusus Bapak sekalian, diperkirakan suhu udara karena mendekati titik panas ya. Titik panas itu kan Agustus. Nah, dia mendekati titik panas, berarti akan panas. Kemungkinan bisa di atas 40-an ya. Mungkin 45 gitu kan. Kita di sini kan 32 aja udah beringsang. Ya kan? Kita di sini aja beringsang 30-an, rata-rata 30. Di sana itu bisa 40, 50. Tapi yang menjadi kita sering ekstrim berbeda itu ketika kita ke Madinah. Dari Madinah ke Mekah itu bisa ekstrim berbeda. Sama lah dengan kita hari ini tiba-tiba ke tempat tinggi ya. Dinginnya bukan main, terus kita ada di tempat yang panas. Sehingga tubuh kita nggak kuat, itulah terjadi sakit. Dan itu penting buat kita, obat-obatan yang familiar kita bawa. Yang biasanya kalau kita flu, obatnya apa? Di sini. Nggak usah, di sana aja nggak usah. Nanti ngomongnya susah gitu. Nyari apa ya? Obat ini. Bukan yang rada kecil, susah. Nah, itu lebih baik bawa sendiri. Biasanya dibolehin. Biasanya obat apa? Yang manjur buat kita. Kita biasanya sakit apa, obatnya apa, itu kita bawa. Begitu juga makanan-makanan saat kita lagi jenuh, saat kita lagi nggak doyan makan, kita biasanya tertarik dengan makanan apa, nah, tolong dibawa. Yang penting jangan busuk di jalan ya. Nah, seperti abon, yang siap saji kan, setiap kita susah, nanti mau nyari abon di sana, abon, itu susah. Daging yang dicincang, neranginnya banyak. Udah bawa aja gitu. Nah, ya. Nah itu. Waqad ahalla bi talbiyah wa hiya tauhidu mutlaq li rabbil alam yakhalifu bihim talbiyatal musyrikin. Nah, kemudian kita setelah ihram kita disunahkan mengucapkan talbiyah keras-keras. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini sebenarnya doa-doa ini sudah dibacakan keras oleh pemandu sih. Kita ngikutin aja. Tapi kalau kita punya hafalan sendiri itu lebih nyaman. Ya, ada KBIH tertentu yang pakai headset malah. Jadi dia semua dikasih. Nanti pemandunya yang bicara jadi terdengar itu. Kita niruin aja. Jadi kita harus membatasi energi kita, jangan terlalu memforsir. Apalagi hari ini kita akan diturunkan ke Madinah dulu. Di Madinah itu biasanya antara 8 sampai 10 hari. Kenapa 8 minimal? Karena ngejar itu arba'in. Biasanya orang ngejar arba'in. Ya. Jadi sholat wajib bisa dilakukan selama 8 hari, ya 40 katanya. 40. Tapi kalau mengenang hadisnya itu nggak terlalu ini amat sih. Tapi orang mengejar ke situ. Kadang-kadang dimanfaat oleh KBIH, nggak bisa lama gitu keluar-keluar dia. Jadi sengaja dia nggak bisa, kan kita mau arba'in gitu ya. Ya, ketika di Uhud mau nyaksin, bagaimana perang Uhud ini? Wah, kita harus cepat makan, mau bentar lagi zuhur. Waduh, gimana? Gitu ya. Jadi kita banyak diatur oleh itu, pemandu-pemandu. Jadi di Madinah itu tempat yang katakanlah keramat, yaitu Masjid Nabawi dan Raudhah saja.
yang nuansanya nuansa ibadah. Sisanya itu hanya petilasan. Ya, contohnya Masjid Ghamamah, nah, Masjid Kiblatain, nah, itu hanya kita melihat fakta sejarah saja. Tidak ada kegiatan khusus untuk ibadah. Contohnya sunnah, sholat di situ nggak ada. Ya, jadi yang sifatnya tuh hanya di Masjid Nabawi dan Raudhah. Nah, untuk bisa masuk ke Raudhah ya sama perlu perjuangan. Karena tempatnya sempit yang mau banyak. Tahu sendiri ya. Nah, Raudhah itu taman dari taman surga. Kalau kita insya Allah kelak Allah takdirkan masuk surga, berarti udah nyicipi bagian dari surga gitu maksudnya. Karena Raudhah itu nanti akan dicabut oleh Allah kaplingnya, dimasukkan ke surga. Jadi kalau kita pernah nginjak Raudhah, berarti kita sudah menginjak surga. Nanti akan dicoplok, diadukan ke surga. Termasuk mimbarnya. Cuma mimbar yang dipakai Nabi itu mimbar masih asli apa enggak? Wallahu a'lam. Hanya pemerintah sanalah yang tahu. Karena Nabi pernah bersabda, mimbarku ini adalah bagian dari surga. Jadi termasuk benda-benda surga itu Hajar Aswad. Nah, itu nanti akan dikembalikan ke sana. Begitu juga mimbar Nabi serta Raudhah. Nah, tapi itu berebut, ya, sehingga membutuhkan kekuatan fisik. Karena boleh jadi kita ngantri dari jam 1. Kan kita mau sholat subuh tuh, ngantrinya bisa sebelum jam 12. Biasanya tidur kita nggak tidur, itu yang membuat ya kita harus betul-betul prima. Nah, wal yuharik masyair wa yahazza biha an-nufus wa yaqul li ashabi atani Jibril fa amarani an amura ashabi ayarfa'u aswatahu. Nah, berbeda dengan niat pada ibadah yang lain, kalau talbiyah ini sunahnya keras. Kalau niat kan nggak sunah keras, ya. Contohnya usali itu artinya saya mau sholat zuhur 4 rakaat, hadap kiblat, jadi imam, itu kan? Atau jadi makmum, lillahi ta'ala, karena Allah. Temannya juga nyambut, saya juga kan begitu. Kalau orang dikerasin, nah, tapi kalau talbiyah ini sunahnya keras. Cuma itu untuk kita harus ingat, meskipun disuruh keras, jangan benar-benar dikerasin. Sebab kalau terlalu kerasnya tenggorokan kita sakit, jadi kita akhirnya demam, meradang. Beda dengan di Indonesia, kalau di sana itu sejam sekali haus atau tidak haus minum. Ya, pokoknya itu jadi pedoman. Saya menyampaikan pedoman ini, saya sendiri lalai. Suatu saat saya karena menuruti di Indonesia karena haus, kayak tercekik. Leher kita ini kayak dicekik begini. Karena kurang air. Jadi hati-hati. Ya. Pokoknya haus, tidak haus, sejam minum. Begitu juga kalau di Indonesia, kita menunggu minum itu kalau haus. Termasuk lagi tidur. Tidur itu aqua, ya, botolnya itu harus di samping kita. Begitu kita ngelirik, minum. Kalau itu enggak, besok pagi kita tercekik. Ya nggak tahulah Anda, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya. Alhasil itu kita harus hati-hati karena faktor kurang air itu sangat berbahaya. Cuacanya sana itu nggak seperti di sini, lembab, sana kan kering. Ya, jadi karena cuacanya panas, tubuh kita ini terkuras gitu. Dehidrasinya bukan keringetan, nggak ada keringat justru sana. Kalau ada keringat mah, waduh, orang haji keteknya bau semua. Ya, itulah bedanya dengan Indonesia ya. Qala qadimna ma'an nabi wa nahnu nusarikh bil hajj surahan. Kami datang haji bersama Rasulullah, kami sangat menguatkan bacaan labbaik Allahumma labbaik. Jadi sunnahnya memang keras. Inna fital biyati alaihi salatu wassalam bizil jumlah labbaik Allahumma labbaik inqiyadan lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi labbaik Allahumma itu artinya saya datang, ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu. Ya, artinya itu.
Wa ilanan minal abdi annau muqimun ala ta'atillah wa muqbilun bi ruhil ikhlas wa tajarrud wa tauhid li khaliqi wa maulahu fi talbiyah. Aidan fa'am hub fa innal habiba yujibu nida habibi. Jadi begitu juga makna yang terkandung pada talbiyah itu suatu makna ungkapan kita kangen. Ya, saking kangennya. Memang ada momen yang tidak bisa dilupakan lah. Ya, kita mungkin melihat Ka'bah juga, inilah suatu bangunan yang seumur-umur ke sana sehari 5 kali kita menghadap. Ketemu, bisa megang, itu sangat mengharukan sekali. Ya, melihatnya saja dapat pahala, apalagi ibadahnya. Ngelihatnya saja dapat pahala. Nah itu semua ada bacaan-bacaan, ya, ada panduan-panduannya secara teknis ya. Wa yusri'u ila talbiyah da'wati bisyauqin wa lahfatin wa fi talbiyah ifradillah bil uluhiyah labbaik Allah la syarikalak. Nah, kita menyatakan aku datang tidak ada serikat bagimu labbaika ya. Fi talbiyah irghamun lil musyrikin. Pada talbiyah itu menghancurkan orang musyrik. Wa dahdun li maqulatihim al muzawarah wa ifkihim wa kidbihim wa iftiraihim faqad asyraku billahi aliyatan ukhra. Fanazzahan nabiyyu rabbahu an kulli syarikin wa nadidin wa a'lana anna wahdahu subhanahu mustahiq lil ibadah. Jadi pada ungkapan talbiyah itu banyak makna yang terkandung. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikal. Walhamdulillah. Jadi kita mengucapkan syukur setelah menunggu begitu lama bisa datang ke sini. Ya. Sebagai duta-duta dari negara kita, dan ini antriannya sudah luar biasa dan diperketat dengan dikuranginya kuota. Udah ngantrinya lama, kuotanya diperkecil, ya mudah-mudahan tahun depan akan semakin banyak lagi. Nah, kita lanjutkan. Walamma qadima sallallahu alaihi wasallam ila Makkah dakhala Masjidil Haram. Saat kita sudah masuk Masjidil Haram, falamma hadzal hajar aswad istalama. Kalau mungkin ya kita mencium hajar aswad. Jadi kita masuk berbeda dengan masjid-masjid lain di dunia, termasuk Masjid Nabawi. Masuk Masjidil Haram itu sunnahnya bukan tahiyatul masjid, tapi tawaf. Ya, jadi bukan tahiyatul masjid ya. Kita mengira nanti sama dengan masjid lain, begitu masuk masjid tahiyatul masjid. Tidak. Masjidil Haram ini sunnahnya adalah tawaf. Nah, ba'da tawaf ada sholat 2 rakaat. Jadi terbalik. Kalau kita masuk ke Masjid Nabawi betul, ya, at-tahiyat dulu, tahiyatul masjid dulu. Tapi kalau Masjidil Haram tawaf dulu. Jadi kita harus milih angguran tahiyat apa tawaf? Lebih bagus tawaf. Karena setelah tawaf ada sholat 2 rakaat. Sholat setelah tawaf. Jadi kita kalau melintasi Hajar Aswad, kita menciumnya. Nah, tapi ini karena masih darurat COVID kayaknya ditutup. Dipangkar. Jadi jarak tertentu kita bahkan nggak bisa menyentuh Ka'bah. Ya, berkaitan dengan Ka'bah ini 2 benda, 2 sudut yang harus kita sentuh sunnahnya. Pertama sudut Yamani, ya, rukun Yamani. Itu sunnah disentuh saja. Kalau Hajar Aswad disentuh dan dicium. Nah, tapi karena dipagar, 2 benda ini tidak bisa kita lakukan. Jadi barang siapa yang bisa menyentuh rukun Yamani, maka gugur dosa-dosanya. Begitu menurut hadis. Tapi itu karena kita nggak diberi kesempatan, mudah-mudahan niat kita mendapat pahala dari sisi Allah. Kita niatnya menyentuh, tapi karena nggak boleh, ya, mudah-mudahan ini kita tetap dapat pahala. Wattiba'an li nabi la tabarukan. Niat kita menyentuh dan mencium Hajar Aswad itu bukan minta barakah, bukan minta kesembuhan, tapi meneladani Nabi. Karena Nabi mencium dan menyentuhnya. Summa ja'alal baita an yasari. Kemudian kita menjadikan Baitullah itu di sebelah kiri. Berbeda dengan arah Jarum Jam. Jadi tawaf kita itu berlawanan dengan arah Jarum Jam. Kalau Jarum Jam kan begini. Kalau kita begini.
Nah, kalau kita mau ngitung ini, sebaiknya pakai tasbih yang kecil. Ya pengalaman saya, jangan pakai digital. Yang kan ada tuh, yang tasbih digital tuh. Ya, kan kita harus berkeliling 7 ini. Keliling 7-nya ini nggak sebentar, itu yang membuat kita lupa. Sudah berapa ya tadi ya? Kan? Nah, 7 ini. Nah, sebaiknya pakai tasbih yang kecil. Nggak tahu di sini jarang ada ya. Jadi kita bisa pegang begini. Kenapa harus pakai begitu? Karena pakai yang digital itu kadang-kadang kesentuh orang, kepepet begitu. Sudah naik, galema baru 3, tulis 5. Nah, kalau kita ragu, lebih baik ditambahin. Udah 6 apa 7 ya, sama dengan sholat lah. Lebih baik kita tetapkan 6. Ya, kebanyakan tuh orang berselisih tuh, satu grup itu. Udah 6 sih, baru 6, enggak udah 7. Begitu aja selisih. Lah ditambahin sih. Ya, kita jangan hitung-hitungan sebab ini bisa ke situnya lama. Dia mumpung di situ, ditambahin aja daripada kita ragu. Tapi kalau kita udah yakin, jangan sengaja nambah. Udah 7, biar tak tambah banyak. Nggak boleh. Dan tidak boleh berkurang 1 mili pun tawaf itu. Sehingga kita harus mulai ada tanda hijau. Ya, kita harus lebihin. Jadi maksudnya sebelumnya. Kalau berangkat sebelumnya. Contohnya tanda hijau nih. Ya, dari posisi Padikin situ contohnya, ya. Hajar Aswad itu biasanya ada lampu hijau. Dibuat sana tuh. Nah, kita harus sebelumnya kalau mau berangkat. Nah, nanti kalau sudah dilebihin. Takutnya namanya kan nggak ngepas itu ya, takutnya. Ngira-ngira doang kan itu kan lampu hijau. Sana Hajar Aswadnya. Kayak kita kan jauh dari Hajar Aswad. Kalau deket sih enak. Jadi kan dia pakai lampu. Udah aja. Kalau udah selesai tambahin dikit. Jadi kalau sebelum berangkat dikurangi sebelumnya gitu. Nah, kira-kira hijau di sini, saya sebelumnya gitu. Nah, ini ya, usahakan itu. Dan kita jangan terlalu mencari-cari rombongan kecuali istri kita ya. Kalau orang lain terpisah, biarin aja. Kalau kita nyari-nyari dia, kesepak orang nantinya. Kesenggol orang. Ya kalau istri kita biarin aja terpisah, ya nanti setelah selesai bermasalah. Gitu. Lah, sebodoh amat. Udah tahu di depan kok tahu nyingkir kemana. Jadi formasi apapun kadang-kadang gagal. Formasinya begini supaya sampai selesai. Ya kalau banyak orang ya susah. Tahu-tahu dia ada di depan kita. Waduh, kepisah. Maka menurut saya cara terbaik untuk mengawal istri mau tidak mau di depan kita. Kita peluk begini. Gimana kalau istri taruh belakang? Nanti senggol orang, toel-toel. Kalau di depan kan kita tahu. Kadang-kadang udah begini aja bisa kepisah gitu. Ya. Maka ini harus betul-betul hati-hati. Ya memang kalau dari sisi takutnya nanti terangsang apa enggak. Nah itu tergantung kekuatan mental seseorang. Ya. Nah, daripada nanti istri orang yang kita peluk. Salah lagi ya. Karena laki perempuan tuh nggak bisa dipisah. Kalau tawaf doang. Gak bisa dipisah, laki perempuan. Kadang-kadang ketemu istri orang, tuh gimana saya ngambil begitu, didorong begitu. Kan susah dari belakang. Karena begitu berdesakannya, kita nggak bisa ada jarak. Ya, singkatnya itu, kita harus menjaga istri kita. Menurut saya, cara yang terbaik itu dipeluk. Di pinggir, nanti tahu-tahu kesana dia. Di kesana disenggol orang. Paling nyaman menurut saya berapa kali tawaf itu, paling nyaman itu dipeluk. Nah, istri juga tentu akan mendapat kesan tersendiri, ya, merasa diayomi, dilindungi. Si anak mertua nih. Wada'a wa kabara wa qabara. Nah, kita boleh di situ berdoa, bertakbir, tapi sunnah Rasulullah itu mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Keliling Ka'bah.
wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Kita boleh berdoa apa saja. Kalau kita bingung ya baca Quran saja. Maksudnya mengeluarkan hafalan. Tapi kalau baca begini jangan coba-coba nih, senggol orang jatuh. Ininya nih, kecuali dikalungin ya. Senggol jatuh nanti kita marah, kita ambil keinjak orang. Bahaya. Nah, jadi mengeluarkan hafalan nggak apa-apa. Contohnya juz amma dari awal sampai akhir, muter tuh 7 kali itu cukup lama. Mungkin makan waktu sejam ya. Kalau pas lambat, contohnya ada 3 putaran pertama rada cepet. Mana bisa rada cepet dong di depannya orang tuh. Kita paling jalan di tempat. Jadi nggak bisa 3 putaran pertama cepet. Sunnah Rasulullah kan begitu, nggak bisa. Kecuali nanti kalau udah longgar. Wa min asrari tawaf anna tawaful abdi bi baiti sayyidi talaban lidiyafati. Rahasia dari kenapa kita tawaf ini tentu mencontoh, meneladani Nabi Ibrahim. Tapi kita juga minta kepada Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang dengan kita tawaf. Kita tawaf, minta kasih sayangnya. Sama dengan kita punya rumah, ada orang warawiri, muter-muter di rumah kita. Kan lama-lama kita tengok, itu orang apa? Oh ternyata dia mau minta sesuatu, nah, kita kasih. Sama dengan begitu, warawiri 7 kali. Ya. Fal miskinu dhaif idza darahal qasr malikil karim walillal mas'ala kana zalika ali tadbiyati hajati. Kalau ada orang mulia dikelilingi oleh seseorang yang butuh bantuan sampai 7 kali, pasti dia nggak enak. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, warawiri sampai 7 kali, muter-muter. Ini orang apa sih maksudnya? Ya, maka kita pasti tergerak hatinya. Udah sana, nih saya kasih. Nah, kan gitu. Nah, mudah-mudahan Allah juga begitu. Ya. Nah, jadi ingat karena di sana itu voltasenya tinggi, jangan memberikan pernyataan sembarangan. Nah, terutama itu ciri dari orang ikhlas adalah jangan ngeluh. Kadang-kadang ngeluh kita itu bisa menjadi kenyataan. Susah banget sih nih. Nah, susah, kita dibikin susah. Ya, jadi kita harus hati-hati memberikan pernyataan yang keluar dari mulut kita. Karena di sana voltasenya tinggi. Bisa menjadi kenyataan. Kadang-kadang hanya tergerak dalam batin saja. Itu bisa menjadi kenyataan. Ya, tapi kalau kita bawanya enak. Ya, orang bilang nggak enak, enak aja bawaannya. Enak. Jadi kita lebih mengedepankan husnudzon. Karena kita sedang menjadi tamu Allah. Wah enak aja, hawanya enak. Walaupun aduh susah amat. Ya harus begitu. Wa kasratir dari fastama fi hadzal makan rahmatur rahman wa turil makan wa barakatiz zaman wa tawafu asyraf. Wa kana min du'a fi tawaf baina ruknin yamani wal hajar aswad. Nah, antara rukun yamani itu pojok sebelum hajar aswad. Ya. Pojok sebelum hajar aswad itu rukun yamani, ini hajar aswad. Nah, antara sini ke sini sunnahnya bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, kita sudah hafal lah mungkin ya. Wala man taha min sabati aswad wa hiya witrun li anna Allah witrun yuhibbul witra ataila maqam Ibrahim. Setelah kita selesai tawaf, sunnahnya kita menghampiri Hijr Ismail. Nah, itu juga sama, tempatnya kecil ya, diingini oleh ribuan orang. Sulit kayaknya bisa masuk. Nah, kita sunnah melakukan 2 rakaat ba'da tawaf. Sunnah 2 rakaat. Jangankan ke situ, wong sholat di luar situ aja bisa diinjak-injak. Ingat di Masjidil Haram tidak ada sutrah ya. Jadi kita nggak perlu marah. Kalau kita di sini kan diinjak, boleh dia. Wah, kalau di situ Anda lakukan, dimusuhi banyak orang. Jadi di Masjidil Haram itu tidak ada sutrah. Sutranya adalah imam. Jadi kita nggak perlu marah. Mereka nggak mungkin sih kayaknya. Kita sholat gitu, orang mau melangkah, karena nggak ada dia nggak mau ke sana nggak bisa, ya terpaksa dia melangkah. Kita nggak boleh marah.
Gitu. Kita, bagaimana kalau kita yang harus begitu? Ya kalau nggak terpaksa banget jangan. Tapi persoalannya nggak ada cara lain. Ke sana ada orang, ke sini ada orang. Dia mau ke sini, ini orang sholat masih lama nggak nih? Nah kalau dia nunggu di sini akan ada penumpukan. Nah itu terpaksalah dia melangkah. Ya, kita harus berbesar hati. Nah sunnahnya kita itu sholat 2 rakaat di Hijr Ismail, kalau bisa. Tapi menurut saya kesulitan ya. Iktidaan bi Abi Khalil Ibrahim alaihissalam, karena mencontoh Nabi Ibrahim. Wa ihya'an li sunnati tsumma salat raka'atain wa qarafiyah, di salat yang 2 rakaat itu ya, kita membaca Al-Kafirun, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Nah, udah hafal semua. Jadi nggak terlalu singkatnya, tidak ada bacaan satupun yang wajib dibaca saat haji. Kalau dalam sholat ini kan harus ada bacaan wajib, ya. Contohnya suratul Fatihah wajib. Kalau dalam haji itu tidak ada satu bacaan pun yang wajib. Tapi bukan berarti Anda nggak baca. Katakanlah kalau orang membisu, diam aja, talbiyah enggak, doa enggak, sah haji. Tapi ya kurang nilainya. Ya, karena kita kesana kan kepengen doa kita dikabul, kan? Maka bacanya surat Al-Kafirun dan surat Ikhlas. Summa madha ila mas'a. Nah, kemudian setelah kita selesai tawaf, kita sa'i. Sa'i itu ada di sebelahnya. Ya, ada ruang mas'a di situ. Mas'a itu tempat sa'i artinya. Kalau kita menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris itu sangat membantu, karena kebanyakan di sana ditulis pakai bahasa Arab dan Inggris. Ya, jadi kita ikut petunjuk mas'a. Nah, di situ mungkin ada tempat sa'i. Nah, kita mulai. Nah, tempat sa'i, summa kharaja minal babi ila safa. Tempat sa'i yang disunnahkan berdoa itu hanya ujung dengan ujung. Kan dia ujung dengan ujung. Safa dan Marwah. Nah, ya. Jadi di Bukit Safa sebelum mulai kita berdiri sejenak doa. Ya, sebelum mulai. Nah, nanti di Marwah juga begitu. Nah ini dari sini ke sini rekan 1, dari sini ke sini 2, sini 3 gitu. Kurang lebih panjangnya sekitar 600 sampai 700 meter dari Safa ke Marwah. Ya, kali 7. Nah, bukan masalah 600 ya, kali 7-nya itu. Kemeringet juga itu. Nah, kita nggak apa-apa di tengah-tengah itu kalau capek istirahat. Tapi harus ingat tadi sudah berapa. Kita haus, di situ banyak air zam-zam ya. Nah, orang di sana, pemerintah sana menyediakan zam-zam banyak. Nah, kita harus ingat tadi sudah berapa. Istirahat sih boleh, ya. Tapi jangan lupa itu tadi sudah berapa. Nah, catat, nah, jangan sampai kurang ya. Nah, kita berdoa apa? Abda'u bima bada Allah. Fabada farakya alai fastaqbal qiblah wa qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Doanya itu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal wahdah. Tsumma da'a baina dzalik. Kemudian kita berdoa. Apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala? Misla hadza salasa marat, diucapkan 3 kali. Tsumma nazala ilal marwah hatta idza nasaba in sabbat qadamahu fi batnil wadi sa'a hatta idza sa'idata masya. Hatta alal marwah fa fa'ala al marwah kama fa'ala sawan. Ternyata doanya sama. Wa kana yarmal bainal alamaini fi nafsil makanil ladzi rumilat fi hajar. Jadi nanti ada di atas itu lampu hijau. Ya, di sofa itu ada lampu hijau. Nah, yang di atas yang ada lampu hijau kita diminta ya, jalannya cepat, bukan lari. Ada orang yang lari kayak orang ya, kayak orang kebakaran gitu. Wah, saya jadi kaget. Nah, itu diminta jalan cepat, bukan lari. Jadi ada orang yang lari. Nah, begitu udah selesai lampu hijaunya kita pelan lagi. Pokoknya atas itu ada lampu hijau. Bisa dilihat. Ini ittiba. Ini semua dilakukan karena meneladani Hajar, istri Nabi Ibrahim. Ketika beliau mencari
air. Ya. Jadi sa'i ini bukan teladan Nabi Ibrahim, tapi Hajar, teladannya perempuan. Karena itu sa'i tidak dijalankan banyak-banyak, tidak sunnah banyak-banyak. Kalau tawaf kan setiap waktu. Ya, kalau sa'i itu hanya tertentu saja. Kalau tawaf, kapanpun kita masuk Masjidil Haram, sunat tawaf. Kemudian wafi sa'i istihdar likasai hajar wafi banyak ini anunya. Nah, setelah kita dari sana sudah tergantung wukufnya. Ya, setelah kita tiba tawaf kudum, sunnahnya itu untuk laki-laki baju ihramnya diturunkan ke ketek sih. Ya, jadi baju ihram ini masih kelihatan nih. Tapi itu sunnah hanya dalam tawaf kudum. Banyak orang salah. Orang mengira setiap tawaf sunnahnya begitu. Tidak. Sunnahnya itu cuma sekali saat kita datang. Tawaf kudum. Jadi ininya diseliwerin ke sini. Di ketiak. Namanya ittiba kalau bahasa Arab. Tapi itu sunnah hanya dalam tawaf kudum. Ya lumayan. Kalau nggak sunnah kan kita pakaiannya jadi nggak melorot gitu ya. Dengan ada di sini. Jadi kalau tawaf-tawaf yang lain nggak sunnah. Kerjakan 4. Pertama melempar jamratul aqabah. Cuma 1. Nah itu juga sama. Destinasi atau tempat yang membuat rawan kecelakaan. Nah kita harus hati-hati. Ya. Menjaga istri kita. Karena kan orang ngelempar batu kadang-kadang dari belakang. Bisa kena kepala kita. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua, kita bayar dam atau kurban. Yang ketiga, cukur. Yang keempat, tawaf ifadah. 4. Nah ini yang tanggal 10 ini kita harus hati-hati. Ya, tapi karena kita punya KBIH, insya Allah bimbingannya pasti akan lebih lagi. Nah, kurang lebih itulah